Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kelas 9 dalam kurikulum Merdeka atau Sekolah Penggerak, yang kita akan bahas di tema 1, bagian C, globalisasi. Jadi kita akan bahas tentang globalisasi. Dan tujuan dan indikator capaian pembelajaran menganalisis dinamika globalisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Kita mulai dengan yang pertama, apa itu globalisasi? Perkembangan modernisasi saat ini dibarengi dengan meluasnya globalisasi. Apakah kalian sering mendengar atau bahkan sudah mengetahui pengertian dari globalisasi? Globalisasi terdiri atas dua kata, yaitu global dan isasi. Global itu berarti meliputi seluruh dunia, dan isasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses penglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Menurut Kamus Oxford, mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Meluasnya globalisasi didorong oleh perkembangan ekonomi dunia melalui kehadiran perusahaan multinasional atau perusahaan yang melakukan operasinya di lebih dari satu negara. Kehadiran perusahaan tersebut kemudian memungkinkan terjadinya keterhubungan antara berbagai wilayah tanpa batas negara. Contoh, perusahaan otomotif Toyota yang memiliki pabrik mesin dan perakitan di Indonesia yang hasil produksinya dijual ke Thailand hingga Argentina, sementara kantor pusatnya berada di Jepang. Perkembangan perusahaan multinasional dianggap menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara yang mendorong terjadinya globalisasi. 2. Bagaimana asal mula perkembangan globalisasi? Asal mula terjadinya globalisasi, kita dapat melihat kemunculan globalisasi dari dua periode. Periode yang pertama atau periode klasik awal, di mana periode klasik ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. 2. Periode modern. Periode modern ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar jalur perdagangan pada periode klasik abad 1 Masehi. Dan ini adalah gambar jalur perdagangan pada periode modern awal abad 18 Masehi. Nah, melalui kedua gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa proses globalisasi dipicu oleh semakin meluasnya jalur perdagangan antara berbagai wilayah di dunia. Jejaring keterhubungan wilayah-wilayah di dunia yang sudah berlangsung selama ribuan tahun tersebut kemudian mengalami perkembangan yang signifikan sejak dimulainya masa revolusi industri yang memicu perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Istilah globalisasi yang dikenal saat ini merujuk pada proses pengglobalan di periode modern yang perkembangannya masih terus berlangsung hingga saat ini. Perkembangan globalisasi didukung oleh kemajuan pesat dalam teknologi transportasi dan komunikasi.
Ya, kita lanjut yang poin ketiga, apa saja contoh globalisasi? Fenomena globalisasi bisa ditinjau dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek adalah sudut pandang terhadap sesuatu hal yang saling berhubungan. Dalam hal kehidupan masyarakat, kita dapat mengenal berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Bagaimana globalisasi memengaruhi aspek-aspek tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi memungkinkan terjadinya penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Penemuan-penemuan yang terbaru sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu wilayah kini dapat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya, kemajuan teknologi terbaru dalam bentuk pengembangan kendaraan listrik. B. Aspek ekonomi. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, bidang ekonomi adalah motor utama proses globalisasi dunia. Terbentuknya kebijakan-kebijakan pasar bebas yang sedang menjadi tren ekonomi dunia saat ini memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas sehingga memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia. C. Aspek politik dan hukum. Seiring dengan meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, World Trade Organization, dan ada The World Bank atau Bank Dunia, dan juga ada Mahkamah Internasional dan lain sebagainya. Jaringan kerjasama internasional atau lembaga-lembaga dunia. Dan lembaga ini memiliki peran yang kuat untuk menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Peraturan terkait investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, bahkan arah pembangunan yang telah disepakati dalam sebuah pertemuan internasional itu harus diikuti oleh negara anggotanya yang berada di seluruh dunia. D. Aspek kebudayaan. Aspek globalisasi yang paling tampak dalam keseharian adalah globalisasi budaya. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat, termasuk gaya hidup keseharian. Perkembangan teknologi media dibarengi dengan motif ekonomi, kemudian mendorong industri budaya yang dapat dengan mudah menyebarkan corak kehidupan yang baru di sebuah wilayah. Thank you, terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.